Datanglah si Barnett ini. Ditengoklah Adam sudah terbaring di tempat tidur dengan tabung di mana-mana. Hai, assalamualaikum, welcome back to my story. Saya Idris Manita. Terima kasih sudah klik video ini. Di sini memuat berbagai kisah misteri yang ada di berbagai belahan dunia. Dunia sepak bola baru-baru ini berduka, khususnya Paris Saint-Germain, karena kehilangan salah satu bek legendarisnya, Jean-Pierre Adam, yang meninggal September 2021 lalu. Adam meninggal dengan kisah yang memilukan karena menjadi korban malpraktik dokter yang menangani cederanya. Kalau koma selama beberapa hari atau beberapa bulan, mungkin sudah sering ya kita dengar di dunia medis. Dan penyebabnya juga beragam gitu loh. Tapi bagaimana kalau menderita koma puluhan tahun? Hal itulah yang terjadi pada mantan pemain timnas Prancis Jean-Pierre Adam. Seperti apa kronologinya? Jadi sebelumnya, mohon mak-mak dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Oke? Jean-Pierre Adam lahir di Dakar, Senegal pada tahun 1948. Hijrah ke Prancis bersama neneknya dan sekolah di sana pada usia 10 tahun. Sampai pada tahun 1960-an, Adam ini mulai menjejal dunia sepak bola. Pada masa itu juga Adam bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Barnett di sebuah pesta dansa yang kemudian menjadi istrinya. Keluarga mereka sempat tidak merestui Adam dan Barnett ini memiliki hubungan. Ya karena si Adam ini berasal dari bangsa kulit hitam. Sementara waktu itu masa-masa rasisme ekstrim yang memandang kulit hitam ini kaum rendahan atau kurang dihormati gitu ya. Tapi hubungan mereka bisa bertahan dan menikah pada tahun 1969. Kemudian mereka tinggal di kawasan Fontainebleau di kawasan selatan Paris. Mereka ini punya anak bernama Lauren dan Frederick. Di sana, Adam bermain sepak bola di tim lokal non-liga sambil bekerja sebagai buruh pabrik karet. Hingga akhirnya seseorang melihat Adam berbakat. Jadi mulai tahun 1970-an ini, Adams mulai karir sepak bola profesionalnya bersama klub divisi utama Liga Prancis Nimes. Di sana, dia mendapat julukan The Black Croc sampai membuat klub itu menjadi runner-up Liga. Baru pada tahun 1970-an, Adams diminta untuk memperkuat timnas Prancis. Jelang musim 1973 sampai 1974, ia lalu dipinang oleh Nice. Pemain berpostur tinggi besar itu menghabiskan 4 musim di sana dan memainkan sebanyak 144 laga. Pada tahun 1977, Adam mendapat kontrak besar dari PSG usia 29 tahun dan bermain di Stade de France hingga 1979. 2 tahun di ibu kota Prancis, ia tampil 42 kali dan mencetak 2 gol. Pada masa itu, Adam ini merupakan salah satu pemain berkulit hitam pertama yang membela timnas Prancis. Dia berduet dengan Marius Tresor di lini pertahanan, dijuluki sebagai pengawal hitam, Gardner. Jadi pada era tahun 1960 sampai 1980-an itu, Jean-Pierre Adam ini memang dikenal sebagai pesepak bola tangguh. Kemampuannya ini juga dipuji oleh rekan satu tim internasional termasuk gelandang ikonik Henri Michel. Michel ini menggambarkan Adam ini sebagai kekuatan alam, sangat kuat, penuh niat baik dan tekad. Dia adalah bek berperawakan tinggi besar dan cukup sulit dilewati oleh lawan. Bahkan penyerang kelas atas asal Brazil, Pelé, juga mengakui bahwa dia ini adalah pesepak bola yang paling berpengaruh sepanjang masa. Setelah hengkang dari PSG, Adam sempat bermain singkat di tim divisi 2 Mulhouse hingga pada tahun 1981, Adam mengakhiri karirnya itu dengan tim amatir FC Cologne pada usia 33 tahun. Setahun kemudian, setelah dia memutuskan untuk pensiun, yaitu tahun 1982, Adam mencoba berkarir lagi, tapi sebagai pelatih. Nah, pada suatu hari, pada bulan Maret di tahun 1982 itu, Adam ini pergi ke Dijon untuk berlatih. Naas, ia justru mengalami cedera, ligamen ototnya itu pecah. Sebenarnya cedera yang dialami Adam ini tidak begitu berbahaya. Cedera bagi sepak bola itu memang suatu yang menakutkan gitu ya. Cedera ringan, berat, ya pasti sangat diwanti-wanti oleh pesepak bola, karena disitulah yang menentukan karir mereka. Nah, si Adam ini karena cedera tadi, pergilah dia ke sebuah rumah sakit yang ada di Lyon untuk rongsen. Pas dia melewati gorong-gorong nih, gorong-gorong itu apa? Koridor rumah sakit maksudnya. Dia bertemu dengan seorang dokter
yang mengaku bagian dari tim medis Lions. Memang dokter yang sering menangani pesepak bola yang cedera katanya. Jadi saling share lah si dokter ini dengan si Adam ini. Iya pak dokter, lutut saya luka begini begitu. Oh iya biasa itu kita operasi saja. Kita sudah pengalaman kok. Si dokter itu kemudian menawarkan bantuan operasi kepada si Adam dan menjadwalkan tindakan operasi itu pada tanggal 17 Maret di tahun 1982. Oke pak, siap. Nanti saya balik lagi pada tanggal 17. Nah, pada hari tanggal 17 Maret itu baliklah si Adam ini sesuai janji tadi. Tetapi sialnya mak, hari itu rumah sakit sedang melakukan mogok kerja. Jadi mayoritas staf-staf di rumah sakit termasuk dokter bedah dan dokter ahli itu nggak masuk kerja. Jadi yang masuk kerja hari itu hanya beberapa dokter dan dokter-dokter muda magang atau dalam pelatihan. Sebenarnya operasi yang akan Adam lakukan ini bisa ditunda karena tidak begitu krusial, tapi operasinya tetap dilakukan. Ya katanya memang atas permintaan si Adam sendiri yang nggak mau menunda. Ya mungkin karena ini hanya operasi kecil ya, jadi nggak terlalu berbahaya, jadi nggak apa-apalah. Operasi kecil yang membuat Adam ini tidak bangun-bangun lagi mak. Hampir 40 tahun dia menjadi mayat hidup. Apa yang terjadi dengan Adam? Di tengah minimnya dokter, situasi yang runyam karena mogok kerja tadi, Adam memutuskan untuk naik meja operasi lagi pada usia saat itu 34 tahun. Tentunya dia juga tidak menduga berkunjung ke rumah sakit hanya ingin menjalani operasi lutut rutin saja, namun berakhir tragis dan koma puluhan tahun. Puluhan tahun, mak. Jadi gini mak, sebelum operasi, si Adam ini diberi obat bius atau anestesi untuk membuat mati rasa. Memang ini sesuai dengan prosedur operasi, nggak ada yang salah. Tapi yang fatalnya, di dosis anestesinya mak, Adam menerima suntikan dengan dosis hampir mematikan. Ya akibatnya, Adam mengalami kekurangan oksigen yang membuat kerusakan pada otak dan membuat dia koma. Dia tidak sadarkan diri meskipun dia masih bernafas. Ternyata dokter yang menangani Adam ini sebelumnya sudah merawat 8 pasien tanpa henti di 2 kamar yang berbeda. Dokter ini juga didampingi oleh ahli anestesi dan staf magang yang masih dalam tahap pelatihan. Bahkan staf magang ini menempatkan Adams di kamar yang salah. Setelah operasi ini diketahui gagal karena Adams tak kunjung sadar, baru pihak rumah sakit ini mengabari Burnett, istri Adam. Datanglah si Burnett ini, ditengoklah Adam sudah terbaring di tempat tidur dengan tabung di mana-mana. Lah istrinya kan kaget, padahal sebelum ke rumah sakit suaminya itu baik-baik aja. Kenapa setelah operasi jadi begini, tambah parah? Berhari-hari, berbulan-bulan, Burnett ini menunggu suaminya itu bangun di rumah sakit, tapi Adam tidak pernah bangun lagi. Beruntung Adam ini memiliki istri yang sangat setia. Burnett ini menolak menyerahkan Adam ke panti jompo dan memilih mengurusnya sendiri. Setelah 15 bulan di rumah sakit, Burnett ini membawa pulang Adam ke rumah mereka di kawasan Nimes. Tidak pernah sehari pun melewatkan perawatan suaminya. Adam ditempatkan di tempat tidur modifikasi yang biasa ditemukan di rumah sakit. Bangun pukul 7 pagi, sarapan sendiri dulu sebelum mengurus suaminya, dimandikan, mengganti baju setiap hari, mencukur rambut, bahkan membantu Adam ini ke toilet. Kamarnya juga dihias, diberi wangi-wangian, membalikkan posisi tidurnya, bahkan Burnett ini kadang-kadang kurang tidur mak, demi merawat sang suami. Waktu mencari nafkah juga kurang. Mereka ini mah juga tidak lupa memberi dia hadiah, apakah itu hadiah ulang tahun, hadiah Natal, atau hari ayah. Burnett ini juga kerap mengajak bicara suaminya, karena dia yakin bahwa suaminya itu masih bisa mendengar gitu ya. Ia menceritakan tentang tayangan televisi, bercerita tentang buku yang dia baca, dan juga memberitahukan kalau anak-anaknya ini sudah berkeluarga dan memiliki anak. Adam ini memang tidak mampu melakukan hampir semua gerakan secara sukarela, tetapi dia masih dapat mencerna makanan, serta membuka mata dan menutup matanya. Bahkan si Adam ini tahu kalau misalkan yang merawat dia itu bukan istrinya. Jadi pernah tuh si Burnett ini pergi keluar sehari dan menitipkan Adam ini ke pengasuh. Ternyata si Adam ini menunjukkan sikap yang berbeda gitu loh. Dia tahu bahwa yang merawat dia itu bukan istrinya si Burnett. Karena kondisinya yang parah itu, bahkan banyak yang menyarankan agar hidup si Adam ini diakhiri saja dengan etanasia atau suntik mati, atau dicabut aja selang-selang makanannya.
Bahkan ide itu juga disetujui oleh mantan partner si Adam, Tresor. Tresor ini bilang, kalaupun nanti si Adam ini bangun, dia tidak akan mengenali siapapun. Jadi apa layak dia hidup seperti itu? Tresor ini sendiri belum berani menemui Adam sejak tragedi yang dialaminya itu. Burnett, istrinya itu menentang etanasia dan masih berharap suaminya akan terbebas dari koma pada suatu hari. Burnett tidak pernah menyerah. Di samping merawat Adam, dia juga memperjuangkan malpraktik yang dialami suaminya itu lewat jalur hukum. Berapa kali dia sudah bolak-balik ke pengadilan mencari kebenaran. Dia juga mendapat dukungan dari klub di Prancis dan Charity of France atau organisasi mantan pemain timnas di Prancis. Mereka ini membantu biaya proses hukum yang dilalui oleh Burnett untuk mendapatkan keadilan dari hakim seperti Platini, Zidane, dan beberapa mantan pesepak bola lainnya. Meskipun insiden itu terjadi pada tahun 1980-an, namun baru pada tahun 1989 staf medis yang terlibat dinyatakan bersalah. Baik ahli anestesi maupun staf magang hanya diberi hukuman 1 bulan masa percobaan dan denda sebesar 11,8 juta rupiah. Dan nih Mak, Burnett masih perlu 5 tahun lagi nih untuk mengurus staf medis agar mau membiayai perawatan Adams. Hukuman yang tentunya tidak setimpal mengingat banyaknya biaya perawatan selama hampir 4 dekade kemudian. Beruntung lagi Adam ini dikenal baik ketika aktif bermain bola, juga mendapatkan perhatian dari beberapa klub yang pernah dibelanya. Dukungan datang dari Nîmes dan Paris Saint-Germain. Keduanya ini menawarkan 15.000 francs, sementara Federasi Sepak Bola Prancis memberinya 6.000 francs per minggu. Namun harapan Burnett agar Jean-Pierre Adam terbangun tidak pernah terwujud. 6 September 2021, Jean-Pierre Adam pergi untuk selama-lamanya. Adam meninggal pada usia 73 tahun. Setengah perjalanan kehidupannya itu dihabiskan dalam keadaan koma, yaitu kurang lebih 40 tahun. Ketulusan cinta, keteguhan, kesabaran Burnett Polma. Oke, saya Indra Sumanita. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.